Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Ketemu kembali bersama saya Sela Mayasari, NIM 09915811250001, mahasiswi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidan dan Harapan tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas keempat saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi dan Kemuhammadiyahan dengan sub materi atau dengan tema tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologis kajian administrasi. Eh, baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja mungkin kita ke materinya. Yang pertama, kita memahami dulu konsep dasar dari apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi itu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau eksistensi segala sesuatu. Nah, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ontos yang ada dan logos yaitu ilmu. Ontologi menganalisis sifat dasar dari segala hal yang nyata, baik yang bersifat fisik maupun abstrak, dan membahas tentang apa itu ada, serta bagaimana sesuatu dapat ada dalam realitas. Nah, sementara untuk epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, asal-usul, dasar, metode, dan batasan pengetahuan. Nah, secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme atau pengetahuan dan logos yang berarti ilmu ataupun studi. Nah, intinya epistemologi menjawab pertanyaan seperti apa itu pengetahuan, bagaimana cara mengetahuinya, dan seberapa yakin kita dengan apa yang kita ketahui. Nah, kemudian konsep yang ketiga itu aksiologi, adalah cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai termasuk hakikat, standar, dan kegunaan ilmu pengetahuan, serta etika dan estetika. Secara harfiah, aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksios, nilai, dan logos atau ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa aksiologis adalah ilmu tentang nilai. Nah, berikutnya kita beralih ke yang pertama yaitu ontologi dalam kajian administrasi. Nah, secara garis besar dalam ontologi itu mempertanyakan hakikat administrasi sebagai suatu entitas atau objek kajian. Fokus kajiannya itu dia mendefinisikan esensi dan keberadaan administrasi baik dalam konteks publik maupun privat. Pertanyaan yang diajukan meliputi apa sebenarnya yang dimaksud dengan administrasi? Apa saja unsur-unsurnya? Apa hakikat dari administrasi yang efektif? Nah, itu fokus kajian dari ontologi. Nah, contohnya mungkin adalah dalam studi administrasi publik, ontologi bisa berarti mempertanyakan apakah administrasi publik itu hanya tentang birokrasi saja, atau juga mencakup aspek-aspek lain seperti partisipasi publik maupun tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu epistemologi dalam kajian administrasi. Nah, dia meng-highlight bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan kebenaran dalam studi administrasi. Fokus kajian dalam epistemologi itu yaitu membahas sumber pengetahuan, misalnya data empiris, teori, studi kasus, metode penelitian apa yang digunakan, apakah metode penelitian kuantitatif, kualitatif, serta validitas pengetahuan dari administrasi itu sendiri. Itu fokus kajian dari epistemologi. Nah, contohnya barangkali dia mengkaji apakah data survei yang dikumpulkan itu secara kuantitatif sudah cukup untuk memahami perilaku organisasi, atau apakah diperlukan juga analisis mendalam terhadap wawancara kualitatif untuk memahami misalnya motivasi karyawan. Nah, itu terkait epistemologi dalam kajian administrasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu aksiologi dalam kajian administrasi. Nah, garis besar dia mempertanyakan untuk apa? Untuk apa nilai, tujuan, dan manfaat yang diharapkan dari administrasi. Nah, fokus kajiannya dia yaitu dia menilai kegunaan praktis, etis, dan sosial dari administrasi. Pertanyaan yang muncul meliputi untuk apa pengetahuan administrasi ini digunakan?
apa nilai-nilai etis yang harus dijunjung, dan bagaimana administrasi dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian, contohnya dia mengevaluasi dampak kebijakan publik, yang dihasilkan, oleh suatu sistem. Dia mengevaluasi dampak kebijakan publik yang dihasilkan oleh suatu sistem administrasi terhadap masyarakat. Nah, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya publik dan peningkatan kualitas layanan. Kemudian Bapak Ibu berikutnya kita, membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari, masing-masing teori tersebut ya. Nah, yang pertama mungkin untuk ontologi dalam kajian administrasi, kita bahas, kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk ontologi dalam kajian administrasi, kelebihannya yang pertama yaitu dia menyediakan, kerangka konseptual. Dalam arti di sini, ontologi itu membantu mengklarifikasi dan mengidentifikasi, objek serta misalnya konsep yang menjadi dasar kajian administrasi, seperti organisasi, kepemimpinan, ataupun birokrasi. Nah, kemudian yang kedua, dia memahami hakikat dasar, kemudian membantu mengidentifikasi hubungan ya, maksudnya di situ, ontologi membantu memahami bagaimana berbagai konsep administrasi saling terkait ya, dan mempengaruhi satu sama lain sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas, administrasi. Kemudian terakhir yaitu dia, mendefinisikan, objek studi. Nah, adapun kekurangan dari ontologi dan kajian administrasi yaitu, eee, terlalu abstrak ya. Terlalu abstrak di sini artinya, karena fokus pada hakikat dapat menyebabkan abstraksinya itu berlebihan dan menjauh dari realitas praktek sehari-hari dalam administrasi yang bersifat kompleks dan dinamis. Nah, jadi abstraknya terlalu berlebihan. Kekurangan berikutnya dari ontologi ini, terkadang tidak menyajikan, gambaran, secara keseluruhan. Nah, karena dia memiliki keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana dan untuk apa ya, itu kekurangannya. Kemudian dia juga dalam ontologi tuh, potensi mengabaikan detail, metodologis ya. Jadi, pendekatan ontologis itu cenderung lebih teoretis ya dan kurang memperhatikan aspek-aspek praktis. Nah, kemudian juga, kekurangan berikutnya tidak memberikan, solusi langsung ya, eee karena hanya fokus pada, aspek praktis praktis saja ya. Nah, berikutnya, kita masuk ke kekurangan dan kelebihan, dalam epistemologi ya. Untuk epistemologi, kelebihannya yaitu, dia meningkatkan kesadaran kritis. Jadi artinya di sini, dia membantu, mungkin administrator atau akademisi untuk tidak menerima informasi, dari teori secara pasif ya, melainkan dalam epistemologi itu selalu mempertanyakan dan menganalisa. Nah, itu, kelebihannya ya, dia meningkatkan kesadaran kritis, kemudian, juga memahami validitas, pengetahuan ya. Jadi dia selalu membuka perspektif untuk mengakui dan mempertimbangkan jenis pengetahuan lain sebagai pengetahuan akademis, seperti misalnya pengetahuan lokal, pengalaman, budaya, dan bagaimana, pengetahuan itu mempengaruhi, praktek administrasi. Kemudian, kelebihannya juga dia memiliki landasan teori ya Bapak Ibu ya, karena mempertanyakan asumsi yang, mendasari teori dan, praktek administrasi. Kemudian kelebihannya juga dia meninjau, hubungan kekuasaan. Nah, berikutnya, adapun kekurangan dalam, epistemologi dalam kajian administrasi, kekurangannya yaitu yang pertama, potensi bias subjektif ya. Potensi, bias subjektifnya itu, sangat besar Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki keterbatasan dalam, kepastian ya. Eee, karena di sini terkadang, sulit ya, dalam epistemologi itu sulit untuk menerjemahkan perdebatan epistemologis ke dalam tindakan praktis yang konkret. Nah, dalam administrasi sehari-hari sehingga, terkesan, eee, abstrak ya dan kurang relevan sehingga, terbatas dalam kepastian.
Nah, kemudian kekurangan dalam epistemologi juga yaitu membutuhkan waktu dan sumber daya, di mana dalam mempelajari dan menerapkan perspektif epistemologis memerlukan waktu dan dedikasi yang tentunya tidak sedikit untuk memahami konsep-konsepnya secara mendalam yang mungkin ya menjadi tantangan ya bagi siapa-siapa administrator misalnya mungkin yang sibuk ya. Nah, itu untuk epistemologi. Nah, kemudian berikutnya dalam perspektif aksiologis ya, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, dia memberikan landasan etis ya, Bapak Ibu ya. Jadi aksiologi ini membantu siapapun memahami perbedaan antara yang baik dan buruk sehingga dapat mengambil keputusan yang tidak hanya efisien tetapi juga etis ya. Kemudian kelebihannya dia juga di antaranya menjaga nilai-nilai kemanusiaan ya Bapak Ibu ya. Eee, Dia memastikan bahwa tujuan organisasi atau kebijakan administrasi sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial, dan mempertimbangkan misalnya dampak sosial atau dampak etis ya, etis tidaknya kebijakan tersebut dikeluarkan. Kemudian kelebihannya dia juga menjadi tolak ukur ya karena didasari pada norma-norma yang berlaku dan tentunya mencegah dampak negatif ya. Karena berlandaskan nilai-nilai sehingga aksiologi ini dapat mengantisipasi dan memitigasi potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu kebijakan atau tindakan administrasi. Kemudian untuk kekurangan dari perspektif aksiologis ini, dia potensinya juga subjektivitasnya, artinya penentuan nilai bisa sangat subjektif dan bergantung pada perspektif individu atau kelompok ya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik atau ketidaksepakatan. Kemudian juga kekurangannya kesulitan dalam implementasi langsung ya. Karena itu tadi menerjemahkan nilai-nilai abstrak ke dalam administrasi yang konkret itu dan terukur itu tentu menjadi tantangan yang cukup kompleks ya, sehingga agak sulit untuk mengimplementasikan langsung. Kemudian juga kekurangan dalam aksiologis ini dia potensi mengabaikan realitas ya, Pak Ibu ya. Nah, berikutnya kaitan dari ketiga perspektif tersebut yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya. Nah, jika ditinjau, nah ketiganya ini tentu saling berkaitan ya sebagai tiga pilar fundamental ilmu pengetahuan. Ontologi membahas hakikat administrasi sebagai suatu objek studi, apa itu administrasi, sementara epistemologi itu dia lebih mengkaji metode dan sumber pengetahuan administrasi. Bagaimana administrasi itu dipelajari, bagaimana administrasi itu bisa diketahui ya. Sementara aksiologi menelaah nilai serta tujuan administrasi itu sendiri ya. Untuk apa sih administrasi itu ada dan untuk kenapa administrasi itu harus digunakan begitu. Nah, ketiganya ini ontologi, epistemologi, dan aksiologi tentu membentuk landasan filosofis yang utuh dan tidak dapat dipisahkan untuk memahami kajian administrasi secara sistematis ya. Jadi ketiganya ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, berikutnya ada implementasi kajian administrasi dari ketiga perspektif tersebut ya. Nah, untuk ontologi ini ada contoh implementasinya ya, Pak Ibu, dalam praktik keseharian kita. Yang dimana tadi dari materi sudah dijelaskan kalau ontologi itu esensinya itu lebih mempertanyakan hakikat dasar dari aktivitas administrasi. Nah, contohnya dalam mengelola data pegawai misalnya. Nah, ontologi administrasi mempertanyakan hakikat dari data itu sendiri. Apakah data tersebut nyata dalam artian individu yang memiliki data atau sekedar representasi abstrak saja. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan pegawai itu sendiri? Ini juga mencakup hakikat peraturan dan kebijakan yang menjadi landasan administrasi. Contoh lain mungkin dalam perspektif ontologi yaitu misalnya hakikat data pelanggan adalah kumpulan informasi yang tentu memerlukan kerahasiaan dan keakuratan. Nah, itu ditinjau dari aspek ontologi. Kemudian dari aspek epistemologi tadi disinggung di awal, esensinya dia membahas cara memperolehnya ya, cara memperoleh pengetahuan yang digunakan dalam administrasi. Contoh implementasinya, bagaimana misalnya seorang administrator atau seorang pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang akurat. Nah,
Apakah melalui data empiris, pengamatan langsung, melalui riset, atau melalui teori dan aturan yang ada. Epistemologi membentuk seorang untuk menentukan sumber pengetahuan yang valid ya dan metode yang tepat untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi seperti melalui survei kepuasan pelanggan ataupun data kinerja pegawai. Nah, itu contoh konkret dari perspektif epistemologi. Kemudian yang terakhir yaitu dalam perspektif aksiologi. Nah, esensinya dia adalah menilai nilai manfaat dan dari tindakan administrasi ya. Eh, Tadi disinggung di awal, apa sih manfaat dari administrasi itu? Contoh implementasinya di sini misalnya ketika kita mengambil keputusan, eh, siapa harus mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasarinya. Apakah keputusan tersebut sejalan dengan etika, ya, misalnya keadilan dan kejujuran, dan bermanfaat bagi organisasi atau masyarakat. Misalnya efisiensikah dia, atau apakah ada peningkatan layanan di situ. Nah, aksiologi membantu untuk menentukan nilai dari pengetahuan dan tindakan yang diambil. Nah, itu contoh konkret ya implementasi dari aspek ontologi, epistemologi, aksiologi dalam kajian administrasi sehari-hari. Adapun kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu memiliki keterkaitan erat dalam kajian administrasi. Ketiganya memiliki keterkaitan erat ya. Kemudian yang kedua, ontologi sekali lagi membahas hakikat objek administrasi, epistemologi mengkaji cara memperoleh pengetahuan tentang dalam hal ini tentang administrasi. Nah, kemudian aksiologi menilai nilai dan manfaat ilmu administrasi tersebut tujuannya untuk apa. Nah, kemudian yang ketiga, ketiga aspek ini tentu menjadi landasan berpikir yang saling terkait satu sama lain dan tidak dapat terpisahkan untuk memahami dan mengembangkan ilmu administrasi secara komprehensif. Demikian Bapak Ibu presentasi saya pada kesempatan kali ini dengan subtema tujuan ontologi, epistemologi, dan aksiologi kajian administrasi. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang barangkali mungkin masih kurang dalam pemaparan saya. Semoga bernilai manfaat untuk kita semua, yang minimal bagi saya pribadi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.